البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala Al-Hadits at-Tasi' wal arba'un ba'da arba'imi'ah 448. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an au Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Karena memang sering ini itu qarin Abu Sa'id dan Abu Hurairah memang sering meriwayatkan hadis yang sama. Rekan sejawat. Syakar rawi, sang rawi merasa ragu. Ini kali ini Abu Hurairah atau Abu Sa'id. Seringkali hadis itu memang datang dari mereka berdua. Wala yadurru syakku fi aini sahabi. Kata Imam Nawawi, tidak membahayakan kita keraguan dari seorang rawi tentang siapa zat sahabatnya itu, yang ini atau yang itu, enggak masalah. Semuanya adalah li'annahum kulluhum udul, karena mereka semua adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang lurus agamanya. Sahabat ini mengatakan, lamma kana yauma ghazwatu Tabuk, ketika ada yaitu masa perang Tabuk. Perang Tabuk tahun berapa sih ini? Terakhir perangnya Nabi. Apa itu? 10 Hijriah. Tabuk adalah perbatasan Syam. Sekarang masuk wilayah Arab Saudi. Alhamdulillah, bukan masuk ke wilayah sana untuk secara kenegaraannya. Perang melawan Raja Ghassan. Tayyib. Para sahabat kurang lebih waktu itu sekitar 34.000. Memang perlu perlu dana yang besar dan perlu keuangan yang besar waktu itu. Maka dikatakan Jaisul Usrah, pasukan perang yang dalam kesulitan karena memang sangat sedikit modalnya waktu itu. Tapi Allah memerintahkan perang, berangkat. Infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan susah. Qal asaban nasa maja'ah. Orang-orang mengalami kelaparan. Ini para sahabat walaupun lapar mereka tetap berangkat menjalankan perintah. Tidak seperti politikus, kalau lapar nggak mau, tapi kalau kenyang saya mau. Tergantung berapa gajinya kali ini. Bukan begitu. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna nawadihana. Wahai Rasulullah, seandainya Anda mengizinkan kepada kami untuk kami menyembelih kendaraan-kendaraan kami. Sudah lapar ini. Tayyib. Seandainya, tapi maksudnya adalah ini minta izin secara halus. Fa'akalna waddahanna. Maka kami akan mendapatkan makanan dan kami akan mendapatkan minyak untuk dahan, yaitu yang dioleskan ke kaki, ke tangan dan sebagainya. Tayyib. Dulu waktu anak di Indonesia nggak terlalu paham untuk apa pakai minyak-minyak macam itu. Kita tidak perlu, terutama di negara yang panas. Tapi setelah anak di Arab, paham. Memang dalam cuaca yang sejuk, yang sangat dingin, terkadang kulit-kulit jadi mengering dan gatal, kemudian jadi terpecah, keluar darah dan sebagainya. Kalau kita pakai dahan, pakai minyak macam itu, jadi jadi lembut kembali, jadi sedap dan sebagainya. Tayyib. Terutama bagian bibir yang memang sangat tipis itu. Terutama tersiksa ketika ketika sebagian teman mendatangkan yang lucu-lucu. Kadang waktu darahnya Syekh Yahya, beliau mendatangkan kisah lucu-lucu. Terpaksa kita pegang mulut kuat-kuat. Kalau tertawa langsung langsung robek mulutnya. Sakit sambil tertawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kerjakan itu. Faja'a Umar radhiyallahu an. Lalu datanglah Umar radhiyallahu an, faqala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, in fa'alta qala adh-dhahr. Wahai Rasulullah, kalau Anda melakukan itu, nanti kendaraan menjadi sedikit. Sementara orang banyak, perjalanan sangat jauh. Zaman dulu terutama. Walakin ud'uhum bi fadli azwadihim. Tetapi panggillah orang-orang itu semua dengan membawa sisa-sisa dari perbekalan mereka. Summa du'ullaha lahum 'alaiha bil barakah. Lalu mohonlah Anda kepada Allah untuk mereka, untuk memberikan berkah kepada makanan tadi. La'allallaha an yaj'ala fi dzalikal barakah. Semoga Allah menjadikan di dalam amalan tadi itu ada keberkahan. Faqala Rasulullah SAW, na'am. Maka Rasulullah SAW menjawab, iya. Fada'a bi nata'in
Fabasatoh, lalu Rasulullah SAW meminta untuk didatangkan suatu hamparan. Lalu beliau pun menghamparkan itu. Summa da'a bifadli azwatihim, lalu Rasulullah memanggil untuk apa? Orang-orang mendatangkan sisa bekal-bekal mereka. Faja'ala rajulu yaji'u bikafi dzurah. Maka mulailah ada seseorang, ja'ala di sini adalah af'alus syuru', mulai, bukan menjadikan. Mulailah ada orang yang mendatangkan satu telapak tangan dzurah. Terutama kalau dzurah syamiyah adalah apa? Jagung. Kalau dzurah saja yang kecil-kecil itu ya bijinya. Wa yaji'u rajulu bikafi tamar, ada orang yang membawa satu telapak tangan kurma. Wa yaji'ul akhar bi kisrah, yaitu apa? Potongan-potongan roti, potongan kecil namanya kisrah. Hatta jitama ala nato, sampai terkumpul di atas hamparan tadi itu min jalika syai'un yasir, dari bekal-bekal tadi sesuatu yang sedikit. Padahal apa? Mereka jumlahnya sekitar 34.000, ternyata apa? Yang terkumpul pun sedikit karena memang memang sedikit makanan yang ada. Fada'a Rasulullah SAW bil barakah. Lalu Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Summa qala, lalu beliau bersabda, khudhu fi awiyatikum. Ambil makanan tadi, masukkan ke wi'a kalian, yaitu ke bekas-bekas, ke keranjang atau mungkin ke kantong-kantong kalian dan sebagainya, tergantung mereka bawa apa. Fa'akhadhu fi awiyatihim, lalu mereka mengambil makanan-makanan tadi, memasukkan ke dalam keranjang atau ke dalam karung-karung atau kantong mereka. Hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'uh, sampai mereka tidak membiarkan di pasukan itu ada satu kantong pun yang tersisa kecuali mereka penuhi itu. Jadi masing-masing orang sudah mengambil secara penuh. Oh, masih banyak kantong yang kosong. Oh, kita penuhi lagi. Masya Allah, berkah besar sekali. Cukup untuk 34.000 dan bahkan lebih. Karena terkadang satu orang mungkin bawa beberapa kantong kosong untuk keperluan ini dan itu. Dipenuhi sekalian. Wa akalu hatta syabi'u, mereka makan sampai kenyang. Wa fadala fadlah, masih tersisa lagi suatu sisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihi ma abd. Tidaklah ada seorang hamba pun yang berjumpa dengan Allah dengan dua kalimat tadi, ghaira syak, tanpa dia merasa ragu, fayuhjaba anil jannah, kemudian dia terhalangi dari surga. Ini enggak mungkin, kata Rasulullah. Asalkan apa? Dia tidak ragu dengan itu. Thayyib, rawahu Muslim. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam Rojak karena apa? Terkait dengan yang terakhir ini. Thayyib, kita ambil sedikit dan mungkin kelanjutannya besok karena ini hadisnya agak panjang. Untuk masalah para sahabat semuanya adalah orang-orang yang jujur, orang yang agamanya lurus. Ini telah kita lewati, telah dinukilkan ijma' tentang masalah itu oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini ketika ada perang Tabuk, ini menunjukkan apa? Bahwasanya jalan dakwah Islamiyah, Islam yang sebenar itu bukan jalan yang dia itu di atas tanah yang halus, tanah yang rata dan licin, yang dipenuhi dengan karangan bunga atau taburan bunga, atau dipenuhi dengan wangi-wangian yang harum. Bukan, tapi jalan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan berbagai macam kesulitan dan rintangan. Karena memang apa? Jalan menuju ke surga itu diliputi dengan perkara yang tidak disukai. Adapun yang sebaliknya, justru sebaliknya. Tayyib. Maka di sini kita lihat Rasulullah menjalani peperangan ini dan itu. Bukan apa? Hidup tenang, berdakwah, nanti selesai dakwah dapat envelope isinya 200.000 atau berapa, bukan begitu. Betul-betul perang dan suasananya sangat susah. Asaban nasa maja'ah, orang-orang mengalami kelaparan dan memang ini adalah ujian. Kenapa? Disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bahwasanya ketika itu betul-betul di puncak musim buah, maka orang-orang diuji. Apakah mereka berangkat menuju ke perjalanan yang susah ataukah mereka itu milih di rumah saja dalam keadaan apa? Di puncak musim buah, buah-buahan sedang banyak dengan naungan yang enak dan sebagainya. Maka ini adalah ujian. Makanya banyak orang munafikun yang tidak ikut. Ada 1-2 yang ikut, sekelompok orang yang ikut, tapi apa? Sebagai bentuk taqiyah saja, kemunafikan. Tayyib. Maka ini diuji. Mereka berangkat meninggalkan tempat-tempat yang sedang enak di Madinah, berangkat menuju ke wilayah Tabuk untuk memerangi Raja Ghassan yang mereka telah mengkhianati ketika perang Mu'tah itu.
Padahal apa? Orang-orang sebelum Mu'tah bahkan, yaitu apa, yang utusannya dibunuh oleh Raja Ghassan. Maka Rasulullah mengirimkan pasukan untuk apa? Untuk menghukum. Sebagai apa? Sebagai hukuman kedua. Hukuman yang pertama dalam perang Mu'tah. Nah, hukuman yang berikutnya adalah ini. Yang pertama dalam Mu'tah, yang kedua adalah tentang apa? Kisah Tabuk ini. Tayyib. Maka ketika mereka mengalami kesulitan seperti ini, faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna. Wahai Rasulullah, seandainya Anda mengizinkan kepada kami untuk kami menyembelih kendaraan kami. Ini menunjukkan apa? Kita wajib untuk sebelum bertindak kita cari ilmunya dulu. Minta izin kepada sang pembawa syariat, yaitu Nabi SAW. Apakah seperti ini boleh? Apakah seperti ini baik? Kalau Nabi tidak ada, maka apa? Para pewaris Nabi kita minta musyawarah, apakah langkah ini baik atau tidak. Kenapa? Boleh jadi kita lihat, oh ini ada kemaslahatan, tapi apa? Orang yang berilmu melihat kemaslahatan yang lebih besar bukan itu. Makanya Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan, wasyaikh khabir ya'rifu awaqibal umur. Syekh itu yang sangat besar, sangat mahir ilmunya. Dia akan mengetahui kesudahan dan akibat-akibat dari perkara-perkara, melebihi apa? Para pelajar. Maka perlu kita minta nasihat dari para ulama yang memang apa? Mendalam ilmunya dan sebagainya di dalam permasalahan tersebut dan seterusnya. Maka di sini para sahabat walaupun mereka adalah mujtahidun, mereka tidak langsung ijtihad. Mereka minta izin ke Rasulullah dulu. Terutama apa? Di dalam suasana perang yang keadaannya adalah lebih darurat. Maka perlu tanya kepada komandannya yang memang dia layak jadi komandan, maka berarti hakikatnya dia punya ilmu yang melebihi rata-rata prajurit biasanya. Terutama di zaman dulu, seringnya, tidak selalu tapi. Baik. Kemudian apa tujuannya? Fa'akalna waddahanna. Manfaatnya, maslahatnya yang kami inginkan adalah kami mendapatkan bekal untuk makan dan juga apa? Untuk meminyaki tangan dan kaki, karena ini sangat penting di dalam apa? Peperangan dan seterusnya. Faqala Rasulullah SAW if'alu. Maka Rasulullah mengatakan kerjakan. Ini ada faedah di dalam usul fikih. Apakah ini wajib? Ketika Rasulullah mengatakan kerjakan, berarti semuanya itu harus mengerjakan itu. Berarti apa? Kendaraan yang ada harus disembelih. Maka para ulama tidak memahami seperti itu. Dan memang seperti itulah cara pemahaman yang betul, yaitu apa? Bukan maksudnya wajib, tetapi apa? Boleh kalian melakukan itu. Makanya kaidah yang rajih di dalam masalah ini adalah apa? Al-amr ba'da al-hadr yarji'u ila ma kana qabla al-hadr. Bahwasanya perintah yang datang setelah larangan, maka dia itu kembalinya kepada hukum sebelum datangnya larangan. Sebelum datangnya larangan, hukum asalnya kendaraan itu, onta-onta itu boleh disembelih tidak? Hukum asalnya boleh. Cuma ketika dalam suasana perang, sedang dalam safar, jelas hukum asalnya adalah jangan menyembelih kendaraan sendiri, cari yang lain dulu. Cari apa itu? Mungkin beli-beli atau barangkali apa itu? Berburu di sepanjang perjalanan dan seterusnya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan kerjakan itu, bukan berarti semuanya wajib menyembelih, tapi apa? Boleh seperti yang kalian inginkan. Baik. Faja'a Umar, lalu datang Umar radhiyallahu anhu faqal, dia mengatakan, ya Rasulullah, in fa'alta qala dhahr. Nah, sekarang kemaslahatan ditentang dengan apa? Suatu madarat. Umar bin Khattab mengatakan, wah Rasulullah, kalau Anda melakukan itu, nanti kendaraan akan kurang. Sementara apa? Pasukan itu mereka sangat memerlukan kendaraan dan perjalanan ini sangat jauh. Pada waktu itu kurang lebih perjalanan 1 bulan. Mana yang lebih penting? Yaitu apa? Kita agak lapar tapi masih mampu untuk berjalan, untuk sampai ke tempat tersebut. Ataukah justru kita tidak sampai ke sana? Karena apa? Karena kendaraan tidak ada. Justru maka apa? Berarti tentunya kemaslahatan yang lebih besar adalah yang pertama. Yaitu apa? Tidak apa lapar sedikit, yang penting tetap ada kendaraan untuk kita naiki. Untuk apa kita makan sekarang, boleh jadi kenyang beberapa hari, setelah itu apa? Setelah itu lapar lagi, nggak ada lagi yang mungkin disembelih. Dan kita nggak ada kendaraan lagi, maka kemadaratannya lebih besar. Tayyib. Kemudian apa? Terakhir Rasulullah menyetujui. Ini membawa kepada kaidah apa itu? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Manakala kerusakannya lebih besar, maka ini harus apa? Diutamakan pembahasannya daripada sekedar maslahat yang sedikit yang sekarang, yaitu apa? Mendapatkan makanan selama mungkin 2-3 hari saja misalkan. Karena pasukan terlalu besar, boleh jadi apa? Kendaraan tadi tidak cukup untuk makan 2-3 hari. Tayyib.
Kemudian apa? Umar mendatangkan usul yang lain, dan ini kata para ulama ini yang mustahab, tidak wajib tetapi mustahab, yaitu apa? Kalau kita melarang suatu amalan, kita usahakan mendatangkan badil, mendatangkan pengganti. Oh, Anda tidak boleh begini. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Oh, sebaiknya begini, begini, begini. Itu lebih baik. Daripada apa? Sekedar kita larang dia, kemudian kita nggak memberikan jalan keluar, lalu dia kebingungan. Nah, ini tentunya apa? Bukan cara yang terbaik. Yang terbaik adalah kita cegah dari suatu bahaya, lalu kita tunjukkan alternatif yang lain yang lebih bermanfaat. Ini menunjukkan apa? Sempurnanya fikih dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bagaimana cara fikihnya? Yaitu Anda berdoa kepada Allah, Anda meminta orang-orang untuk mendatangkan sisa makanan mereka, lalu Anda doakan itu kepada Allah Ta'ala. Tayyib. Untuk apa? Mendatangkan berkah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya keberkahan adalah dari Allah, bukan dari Nabi sendiri. Bukan kemudian Umar mengatakan, wah Rasulullah, Anda kan berkah, tinggal Anda keluarkan aja air dari jari Anda atau dari kantong Anda, insya Allah akan keluar banyak. Enggak begitu. Tapi apa? Yaitu tetap akhdul asbab, mengambil sebab-sebab yang masuk akal. Suruh orang-orang untuk mengumpulkan bekal yang tersisa, lalu apa? Anda doakan makanan yang tersisa tadi kepada Allah agar Allah memberikan berkah. Dan ternyata Rasulullah SAW menyetujui itu. Jadi memang itulah cara yang betul. Jadi mohon berkahnya kepada Allah, bukan apa? Dengan keberkahan saya sendiri maka saya menciptakan makanan. Seperti keyakinan sebagian orang yang berlebihan kepada para habib ataupun kepada apa itu istilahnya? Kepada para sayyid. Kalau habib itu dari kalangan sufi, kalau sayyid dari kalangan syi'i. Tayyib, maka Rasulullah mengatakan na'am. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya menunjukkan sebagaimana kata para usuliyun, jawazul ijtihad lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul boleh ijtihad. Seandainya itu tadi adalah wahyu, tidak boleh Umar itu menentang wahyu dan mengikuti pendapat sendiri. Tapi manakala Umar lihat ini adalah apa? Sekedar ijtihad dari Rasulullah SAW dan mungkin untuk apa? Dirubah jadi yang lain, maka Umar menyampaikan usul itu. Ternyata Rasul menyetujui. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah memang boleh ijtihad dan boleh kemudian apa? Mencari yang lebih baik lagi. Dan tentunya memang itu yang disyariatkan, cari yang lebih baik. Baik, dan juga disebutkan oleh para pensyarah di sini ada dalil, yaitu apa? Jawazu musyawaratil mahdul lil fadil. Boleh orang yang derajatnya lebih rendah memberikan isyarat-isyarat, memberikan musyawarah, memberikan saran kepada orang yang lebih utama. Tayyib, karena Allah Ta'ala sendiri sudah mengatakan pada Rasulullah, apa itu? Wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah dalam urusan ini. Nah, Rasulullah tadi sudah musyawarah dengan sebagian sahabat yang pertama, mereka pendapatnya begini, lalu Rasulullah setuju. Ternyata datang Umar punya pendapat yang lain dan Rasulullah setuju yang ini. Karena apa? Hujahnya lebih kuat dan faedahnya lebih jelas. Ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan musyawarah untuk mengetahui mana pendapat yang terbaik selama belum ada wahyu. Tayyib. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in, selama belum ada wahyu maka Rasulullah musyawarah. Kalau sudah ada wahyu maka tidak ada seorang pun yang boleh menentang wahyu tadi. Rasulullah kerjakan wahyu. Tayyib. Maka di sini Rasulullah setuju dengan pendapat Umar tadi. Tayyib, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Apa itu? Harapan, mengharap. Mengharap dalam segala keadaan. Maksudnya bagaimana? Tajuk dengan tajuk bab murojaah ini apa kaitannya? Enggak, sebenarnya yang terakhir. Yang terakhir nanti masalah apa? Keutamaan syahadat. Karena apa? Ini terkait dengan yang sebelum hadis ini dan yang setelah hadis ini. Sebelum hadis ini membicarakan tentang apa? Tentang keutamaan orang yang bersyahadat. Setelah hadis ini, hadis Ibn bin Malik juga membahas itu. Orang yang bersyahadat dia tidak akan masuk neraka. Intinya masalah itu. Baik. Walaupun tentunya ketika dikupas banyak masalah-masalah rojak di balik ini semua. Wallahu a'lam.